Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dara Yuning Tias, NIM 120130175 dari Politeknik Elektro Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang dari kamus yang telah saya buat ya, untuk minggu ke-5, 6, dan 7. Pertama ada sinyal daya waktu diskret. Daya rata-rata sinyal diskret dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan limit N menuju tak hingga 1/2N tambah 1, di mana sigma N sama dengan min N, N, X, N kuadrat. Bila E berhingga atau finite, maka P sama dengan 0. Kemudian, bila E tak berhingga atau infinite, maka kemungkinan P berhingga atau tak berhingga. Kemudian, bila P berhingga atau tidak sama dengan 0, maka Xn disebut sinyal daya atau power sinyal. Kemudian ada low pass filter. Low pass filter atau sering disingkat dengan LPF adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat serta memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkan. Sinyal yang dimaksud berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cutoff atau FC dengan tegangan output pada sinyal frekuensi di atas frekuensi cutoff sama dengan 0 volt. Dalam bahasa Indonesia, low pass filter ini juga bisa disebut penyaring lolos bawah atau tapis bulat rendah. LPF ini dapat dimuat dengan menggunakan beberapa macam komponen pasif seperti resistor, kapasitor, atau induktor. LPF yang dibuat dengan resistor yang kapasitor disebut low pass RC filter, sedangkan LPF yang disebut dengan resistor dibuat dengan resistor dan induktor disebut dengan low pass RL filter. Filter yang hanya menggunakan komponen pasif ini sering disebut filter pasif. Filter pasif ini tidak memiliki elemen penguat seperti transistor dan op-amp, sehingga tidak memiliki perolehan penguatan sinyal. Oleh karena itu, tingkat outputnya selalu kurang dari tingkat inputnya. LPF ini memiliki jenis konfigurasi utama, yaitu low pass RC filter, di mana bentuk dari rangkaiannya seperti gambar di bawah ini. Kemudian rumus yang digunakan untuk menemukan titik cut-off frekuensi dari frekuensi RC adalah F sama dengan 1/2 pi dikali R dikali C. Keterangannya, F itu frekuensi, Pi-nya bernilai 3,14, R-nya nilai resistor dalam satuan ohm, C nilai kapasitor dalam satuan farad. Kedua ada low pass RL filter, merupakan rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen resistor dan induktor yang melewati atau meneruskan frekuensi rendah dan memblokir atau menghambat frekuensi tinggi. Berikut contoh rangkaian dan grafik dari low pass RL filter. Kemudian rumus yang digunakan low pass RL filter adalah R/2 dikali V dikali R. Keterangannya F itu frekuensi, Pi bernilai 3,14, R nilai resistor dalam satuan ohm, dan L adalah nilai induktor dalam satuan Henry. Kemudian ada high pass filter. High pass filter atau biasa disingkat dengan HPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati HPF, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. HPF yang ideal adalah HPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cutoff. HPF ini dapat dibuat dengan menggunakan komponen pasif seperti resistor dengan kapasitor atau induktor. HPF yang dibuat dari resistor dan kapasitor disebut dengan high pass RC filter, sedangkan HPF yang dibuat dari resistor dan induktor disebut dengan high pass RL filter. Filter pasif yaitu filter yang menggunakan komponen pasif ini tidak memiliki elemen penguat seperti transistor dan op-amp, sehingga tidak memiliki perolehan penguat sinyal. Oleh karena itu, tingkat outputnya selalu kurang dari tingkat inputnya. Sama seperti LPF, HPF juga memiliki dua jenis konfigurasi utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama yaitu high pass RC filter, berikut bentuk grafik dan rangkaiannya. Nah, ini. Rumus yang digunakan pada high pass filter adalah F sama dengan 1/2 Pi dikali R dikali C. Nah, sama seperti yang sebelumnya keterangannya. Kemudian ada, setelah itu terdapat high pass filter
high pass RL filter, di mana bentuk grafik yang diberikan dan bentuk rangkaiannya berikut. Kemudian selanjutnya ada bandpass filter. Pengertian bandpass filter atau sering disingkat BPF adalah filter atau penyaring penguat frekuensi yang melewati sinyal frekuensi dengan rentang frekuensi tertentu, yaitu melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atas. Dengan kata lain, BPF ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan tersebut. Jenis filter ini memiliki tegangan keluaran maksimum pada satu frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi resonansi. Jika frekuensi berubah dari frekuensi resonansi, maka tegangan keluarannya turun. Ada satu frekuensi di atas frekuensi resonansi atau omega R dan satu di bawah di mana gainnya tetap 0,7,7 AR. Frekuensi ini diberi tanda omega H, frekuensi cutoff atas, dan omega I, frekuensi cutoff bawah. Pita frekuensi antara kedua frekuensi di atas adalah bandwidth. Untuk persamaannya dari bandwidth adalah B dengan omega H dikurang omega I. Bandpass filter ini pada dasarnya terdiri dari dua filter, yaitu low pass filter dan high pass filter, di mana ini merupakan contoh dari rangkaian bandpass filter. Rumus atau persamaan yang digunakan bandpass filter pada dasarnya sama dengan rumus yang digunakan dalam low pass filter dan high pass filter, yaitu setengah dikali V dikali R dikali C. Faktor kualitas G merupakan perbandingan antara frekuensi tengah dan bandwidth. Frekuensi tengah F0 sendiri merupakan frekuensi puncak di mana nilai penguat tertinggi dari bandpass filter yang diperoleh dari akar kuadrat antara frekuensi cutoff rendah dan frekuensi cutoff tinggi. Persamaannya F0 sama dengan akar dari FCL dikali FCH. Sehingga dari persamaan itu dapatkan faktor Q dari BPF yaitu sama dengan F0 per BW. Suatu bandpass filter dikatakan sempurna jika mempunyai bandwidth yang sempit dengan nilai faktor berkualitas tinggi. Hal ini karena bandwidth yang dimiliki semakin sempit, maka bandpass filter akan semakin bagus untuk melakukan seleksi pada frekuensi yang ingin dilewatkan. Kemudian ada bandstop filter. Bandstop filter atau singkatan dari BSF adalah filter yang meredam sinyal dengan lebar pita atau bandwidth tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cutoff rendah dan frekuensi cutoff tinggi, dan melewatkan sinyal yang berada di bawah frekuensi cutoff rendah dan di atas frekuensi cutoff tinggi. Bandstop filter sering juga disebut sebagai bandnotch filter. Pada tanggapan frekuensi BSF juga terdapat setelah bandwidth dan faktor kualitas, di mana nilai bandwidth dinyatakan dalam persamaan 1 dan faktor kualitas dinyatakan dalam persamaan 2. Suatu BSF dapat dikatakan baik jika memiliki bandwidth yang sempit dan nilai faktor kualitas yang tinggi, karena semakin sempit bandwidth menggunakan BSF semakin baik dalam menyeleksi frekuensi yang akan diredam. Perlu diketahui bahwa karakteristik BSF adalah berlawanan dengan karakteristik BPF. Ketika sinyal input diberikan, frekuensi rendah dilewatkan melalui low pass filter pada rangkaian BSF. Demikian juga frekuensi tinggi akan dilewatkan melalui high pass filter pada rangkaian BSF seperti pada gambar berikut. Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa FL adalah frekuensi cutoff pada low pass filter dan FH adalah frekuensi cutoff pada high pass filter, sedangkan frekuensi tengah atau FC sama dengan akar dari FL dikali FH. Rumus atau persamaan yang digunakan pada BSF pada di dasarnya sama dengan rumus dari LPF dan HPF. Rumusnya yaitu sama dengan setengah dikali P dikali R dikali C. Kemudian ada multiple input, multiple output atau MIMO. Multiple input, multiple output atau disingkat dengan MIMO adalah teknologi nirkabel yang menggunakan beberapa pemancar dan penerima untuk mentransfer lebih banyak data sekaligus. Semua produk nirkabel dengan dukungan MIMO 802.11n. Teknologi membantu memungkinkan 802.11n mencapai kecepatan lebih tinggi dibandingkan produk tanpa 802.11n. Untuk mengimplementasikan MIMO, stasiun atau perangkat mobile atau titik akses atau AP harus mendukung MIMO. Untuk performa dan jangkauan yang optimal, stasiun dan AP harus mendukung MIMO. Teknologi MIMO menggunakan fenomena gelombang radio alami yang disebut multipad. Dengan multipad, informasi yang ditransmisi terpental dari dinding, plafon, dan objek lain, menjangkau antena penerima beberapa kali pada sudut yang berbeda dan sedikit berbeda waktu. Di masa lalu, multipad menyebabkan interferensi dan memperlambat sinyal kabel. Dengan multipad, teknologi MIMO menggunakan beberapa pemancar dan
penerima cerdas dengan dimensi spesial tambahan, peningkat performa, dan jangkauan. BIMA meningkatkan daya penangkapan sinyal penerima dengan mengaktifkan antena untuk menggabungkan aliran data yang datang dari jalur yang berbeda pada waktu yang berbeda. Antena pintar menggunakan teknologi keberagaman spesial menjadikan antena kelebihan digunakan dengan baik. Ketika antena melebihi jumlah aliran spasial, antena dapat menambahkan keragaman penerima dan meningkatkan jangkauan. Lebih banyak antena biasanya setara dengan kecepatan yang lebih tinggi. Adaptor untuk kabel dengan 3 antena dapat memiliki kecepatan 500 Mbps. Adaptor dengan 2 antena memiliki kecepatan 300 Mbps. Router memerlukan beberapa antena harus sepenuhnya mendukung semua fitur 802.11n untuk mencapai kecepatan tertinggi. Kemudian ada sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Materi atau energi yang mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah, serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara merupakan suatu kumpulan beberapa elemen kesatuan lainnya seperti provinsi, kabupaten, ataupun kota. Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai suatu interkoneksi dari sekumpulan komponen, dapat berupa piranti atau proses, dengan terminal-terminal atau port akses yang memiliki sehingga beragam materi energi atau informasi dapat dimasukkan dan diberi perlakuan olehnya. Berikut bentuk gambaran dari gambaran dasar sistem. Sistem juga memiliki beberapa contoh, diantaranya satu, sebuah rangkaian listrik dengan input yang sebanding dengan tegangan dan atau harus memiliki output sebanding dengan tegangan. Kemudian ada model matematik suatu sistem terdiri atas kekumpulan persamaan yang menggambarkan hubungan antar komponen, menggambarkan bentuk sinyal yang ada dalam sinyal. Model matematik pada suatu sistem biasanya merupakan representasi ideal pada sistem. Dengan kata lain, banyak sistem aktual dalam uji fisik yang sebenarnya tidak dapat digambarkan dengan suatu model matematik. Kemudian ada sistem waktu kontinu. Penggambaran sistem waktu kontinu selalu berkaitan dengan bentuk presentasi matematik yang menggambarkan sistem tersebut. Dalam keseluruhan, waktu dan berkaitan dengan penggunaan notasi FT. Bentuk diagram blok dari sistem waktu kontinu seperti di bawah ini. Nah, kemudian contoh sistem RC pada rangkaian di atas. Rangkaian RC dapat dilihat sebagai suatu sistem waktu kontinu single input, single output dengan input XT sebanding dengan arus YT, yang selanjutnya mengalir ke sambungan paralel dan output YT sebanding dengan tegangan VCT pada kapasitor. Kemudian ada sistem waktu diskret. Penggambaran sistem waktu diskret berkaitan dengan pengambilan sampel pada waktu tertentu dari sistem yang biasanya dengan menggunakan notasi Fn. Berikut diagram blok dari sistem waktu diskret. Nah, contoh dari waktu diskret yaitu suatu sistem pembayaran pada pinjaman uang di bank dapat dimodelkan sebagai berikut. Waktu diskret dengan cara sebagai berikut. Dengan n dan 0, 1, 2, dan selanjutnya. Input xn adalah sebagai besar per bulan yang dilakukan untuk bulan ke N. Output N adalah kondisi balance pinjaman setelah bulan ke N. Indeks N menandai bulan. Input Xn dan output N merupakan fungsi sinyal, waktu diskret merupakan fungsi dari parameter N. Kondisi awalnya 0 ditetapkan sebagai besar pinjaman yang diberikan oleh bank. Biasanya pembayaran dengan Xn adalah konstan. Dalam hal ini, Xn dengan C. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan C merupakan konstan. Dalam contoh ini, Xn diberikan kebebasan sebagai nilai yang bervariasi dari bulan ke bulan. Pembayaran pinjaman dapat digambarkan sebagai persamaan diferensial seperti berikut. Kemudian I adalah interest rate tahunan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, jika interest rate tahunan terminologi dalam persamaan adalah interest rate pada pinjaman dalam bulan KN. Persamaan merupakan diferensial order 1. Kemudian ada kausalitas. Suatu sistem dikatakan sebagai kausal atau anticipatory jika untuk suatu nilai T1 respon output T1 pada waktu T1 dihasilkan dari input XT tidak bergantung pada nilai input XT untuk satu lebih besar dari T1. Untuk soalnya yaitu pertimbangan
Pertimbangkan sebuah sistem waktu kontinu yang memiliki hubungan input-output sebagai berikut. Yaitu sama dengan X T tambah 1. Apakah sistem ini kausal? Penjelasannya adalah sistem ini non-kausal jika nilai output YT pada suatu T tergantung pada input waktu X T tambah 1. Dan kausalitas dapat juga dilihat dengan pertimbangan respon sistem untuk input detik satu pulsa. Satu detik seperti pada gambar. Dari hubungan YT, X T tambah 1 dapat dilihat bahwa output yang dihasilkan dari pulsa ini seperti pada gambar B. Sinyal output seperti sinyal input diberikan, sehingga dalam hal ini sistem dapat dikategorikan sebagai sistem yang kausal. Sistem dengan hubungan input-output YT sama dengan X tambah 1 disebut sebagai ideal prediktor. Sebagian besar ahli fisika berargumen bahwa di dunia ini tidak ada prediktor yang ideal. Kemudian ada linearitas. Satu sistem dikatakan aditif jika untuk suatu input XT dan X2T, respon output YT sebanding dengan jumlah input kedua input. Satu sistem dikatakan homogen jika untuk suatu input A, XT, dan suatu nilai real skalar A, respon outputnya adalah senilai A kali XT. Dalam hal ini juga dibuat anggapan dasar bahwa energi awal sebelumnya input diberikan ke sistem adalah tidak ada. Sebuah sistem adalah linear jika kedua sifat adiktif dan homogen dipenuhi input. A1 tambah 1 T di A1 X1 T ditambah A2 X2 T, responnya A1 Y1 T tambah A2 Y2 T. Contoh soalnya adalah pertimbangkan sebarangkaian dengan diode ideal seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini. Dalam hal ini, output itu merupakan tegangan yang melintasi resistor yang resistensi R2. Diode ideal merupakan suatu rangkaian hubungan singkat ketika tegangan XT adalah nilai positif dan merupakan rangkaian terbuka jika tergantung XT bernilai negatif. Apakah merupakan sistem linear? Maka penyelesaiannya adalah dari gambar di atas kita dapat hubungkan input-output sebagai berikut. Input merupakan fungsi step UT, respon yang dihasilkan adalah seperti berikut. Nah, ini gambar diode, ini responnya. Jika input unit step dikalikan dengan bilangan skalar 1, maka input adalah UT. Dengan persamaan respon yang dihasilkan adalah 0 untuk semua T lebih dari sama dengan 1. Tetapi ini tidak sebanding dengan 1 kali respon UT yang diberikan dengan persamaan. Kondisi ini bukan bersifat homogen dan tidak linear. Sehingga kita dapat pula menyatakan kalau sistem ini tidak adiktif. Kemudian ada time invariant. Sebuah sistem dikatakan sebagai sistem time invariant jika state awal dan input adalah sama, tidak masalah dengan waktunya diaplikasikan output selalu sama. Contoh kasusnya adalah sebuah sistem membangkit sinyal sinus menghasilkan sebuah sinyal yang memiliki hubungan input atau output sebagai berikut. Karena suatu hal terjadi penundaan sinyal selama setengah periode. Coba amati apa sistem ini invariant penyelesaian. Dari persamaan dasar, kita sinus dapat X dengan X1 T sama ini tambah T1, di mana T1 sama dengan setengah T. Ini ada konvolusi. Secara umum, konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka ketiga. Secara matematis, konvolusi adalah integral mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atau fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolusi dilambangkan dengan asterisk atau bintang, sehingga bintang B sama dengan C. Berarti fungsi A dikonvolusi dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Konvolusi dari dua fungsi A dan B dalam rentang terbatas 0T diberikan oleh konvolusi di kawasan waktu time atau time domain ekuivalen dengan perkalian di kawasan frekuensi dan sebaliknya. Konvolusi di kawasan frekuensi ekuivalen dengan perkalian di kawasan waktu. Kemudian ada memori. Dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras. Komputer dan perangkat elektronik digital terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Jika diperlukan, isi memori komputer bisa ditransfer ke penyimpanan. Cara yang umum digunakan adalah melalui teknik manajemen memori yang dinamakan memori virtual. Kemudian ada sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah sistem kelistrikan yang menghubungkan antar beberapa pembangkit dan gardu listrik. Menghubung menggunakan saluran transmisi tenaga listrik pada sistem interkoneksi.
Beban listrik dapat dilayani dari sebuah gardu listrik yang saling berhubung. Sistem interkoneksi telah menggantikan sistem kelistrikan dengan generator listrik tunggal di kota-kota besar atau sistem kelistrikan terisolasi dalam skala regional dan nasional. Keberadaan sistem interkoneksi membuat hubungan kelistrikan antar kota besar menjadi hal umum. Sistem interkoneksi membuat listrik dapat menjadi produk komersial yang dapat memiliki cadangan. Secara sistem interkoneksi bermula di Amerika Serikat, tepatnya di Connecticut Valley pada tahun 1925. Interkoneksi lintas negara berkembang seiring dengan peningkatan teknologi transmisi listrik. Pada tahun 1906, sistem interkoneksi internasional pertama berhasil dibuat di Eropa. Sistem ini menghubungkan kelistrikan Swiss, Prancis, dan Italia. Perkembangan sistem interkoneksi modern telah mencapai negara-negara dalam satu subbenua. Pada sistem kelistrikan, pada sistem kelistrikan arus bolak-balik, sistem interkoneksi modern mampu mempertahankan frekuensi listrik yang sama persis di tiap bagian transmisi. Perkembangan sistem interkoneksi berlanjut pada arus searah yang tidak memerlukan kondisi sinkron dan penukaran daya listrik dalam jumlah besar. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk kamus minggu 567. Bila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.